Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani berbagai macam ibadah di hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Surah Yasin adalah sebuah surah yang istimewa dari beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itu beruntung orang-orang yang bisa memahami, mengamalkan, membaca surah Yasin ini dalam kehidupannya. Dan salah satu yang termasuk orang beruntung adalah orang yang mau mempelajari surah Yasin ini. Mari supaya kita jadi orang yang beruntung, kita belajar surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yasin, yaknya ini hukum tajwidnya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Jadi itu dua harokat. Ya, mad lazim mukhaffaf harfi. Sedangkan sinnya sin mad lazim harfi musba, panjang ya. Mad lazim harfi musba. Wal Qur'anil Hakim. Wal alif lam qamariyah. Wal alif lam qamariyah. Qur'anil Hakim. Hakimnya ini menjadi mad arid lis sukun. Innaka laminal mursalin. Nun tasdid, nun yang bertasdid di ayat surah apapun hukumnya gunnah, dibaca didengungin. Jadi didengungkan, innaka laminal mursalin. Laminal alif lam qamariyah, mursalin linnya itu mad arid lis sukun. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Hadhihi surah makiyah. Surah Yasin ini adalah kelompok surat makiyah. Jadi surat di dalam Al-Quran itu ada dua. Satu surat makiyah, yang kedua surat madaniyah. Surat makiyah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan surat madaniyah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, surah Yasin ini termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah, kota kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Turun nih surat ini. Wasababu nuzuliha, sedangkan sebab turunnya surat Yasin ini annal kufaro, bahwasanya orang-orang kafir, qalu, mereka pada mengatakan, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad ini laisa binabiin, dia bukan seorang nabi, wala mursalin, dan bukan juga seorang rasul, bal huwa, tetapi Muhammad ini adalah yatimun, anak yatim. Yatimu Abi Thalib, anak yatimnya Abi Thalib.
Wa ma zahaba ilal maktabi, dia nggak pernah berangkat ke perpustakaan. Wa ma ta'allamal ilma, dia nggak pernah belajar ilmu minal muallimi, dari seorang guru. Fakaipa, lalu bagaimana bisa yasiru nabiyan, Muhammad ini menjadi seorang nabi. Jadi ada ketidakpercayaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Bagaimana mungkin orang yang nggak pernah belajar kepada seorang guru, nggak pernah membaca buku di perpustakaan, anak yatim lagi, bagaimana mungkin dia menjadi seorang nabi? Impossible menurut mereka. Ini sebab diturunkannya surah Yasin semacam ini, karena semuanya pada menggunjing ya, bahwa tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Fakanal kufaru, maka orang-orang kafir itu musirina, terus-terusan mereka fi inkarihim, dalam pengingkaran mereka, ketidakpercayaan mereka kepada Muhammad adalah seorang nabi, ketidakpercayaan mereka bahwa Muhammad adalah seorang rasul. Karena mereka terus-terusan seperti itu, enggak ada kepercayaan pada diri mereka bahwa Muhammad seorang nabi dan seorang rasul. Faraddallahu ta'ala, maka Allah menjawab qaulal kuffari, komentar-komentar miring orang-orang kafir ini. Wa anzala hadi surah, kemudian Allah menurunkan surah Yasin ini. Jadi dijawab nih langsung sama Allah, karena orang kafir komentarnya miring-miring, tidak ada kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah jawab nih dengan surah Yasin ini. Allah turunkan surah Yasin ini. Wasahida, dan Allah bersaksi. Wasahida, dan Allah bersaksi. Bizatihil jalili, dengan zatnya yang maha agung, dengan zatnya yang maha besar. Ala risalatihi wa nubuwatihi, atas kerasulan dan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran ya, yang penuh hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, benar-benar adalah termasuk seorang rasul. Ini Allah jawab komentar-komentar miring orang-orang kafir ini. Allah turunkan surat ini dan Allah saksikan bahwa Muhammad, engkau adalah benar-benar utusanku, engkau adalah benar-benar nabiku. Jangan bersedih, jangan berputus asa, ada aku yang mengakui, ada aku yang menyaksikan. Faqala, lalu Allah berfirman, ya Muhammadu, wahai Muhammad, in ankarol kufaro, jika orang-orang kafir mengingkari risalataka, kerasulanmu, fala tagtamma, maka janganlah kamu bersedih hati. Fala tagtamma, maka janganlah kamu bersedih hati, bizalika, dengan hal itu. Ana ashadu, saya sendiri yang bersaksi, annaka, bahwa engkau Muhammad, laminal mursalin, benar-benar adalah salah satu dari rasul-rasulku yang aku utus kepada umat manusia. Wes Muhammad, jangan sedih, biarin orang-orang kafir berkomentar miring kepadamu. Biarin orang-orang kafir nggak percaya tentang eksistensimu sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Jangan bersedih, jangan berputus asa, jangan bermuram durja. Tetap semangat.
Aku Allah Tuhanmu yang menyaksikan bahwa engkau adalah benar-benar Rasul yang aku utus. Bahwa engkau adalah benar-benar Nabi yang aku pilih. Falamma kanat hadhihi suratu, lalu tatkala surah Yasin ini dalatan adalah sebagai pembuktian, wasyahidatan dan sebagai penyaksian ala risalatihi atas kerasulan Nabi Muhammad, fala jaroma maka sudah pasti annaha bahwasanya surah Yasin ini sorot dia menjadi qalbal Qur'ani, menjadi hatinya Al-Qur'an. Nah, karena surah Yasin ini adalah sebagai pembuktian dan penyaksian atas kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka surah Al-Qur'an, surah Yasin ini menjadi qalbul Qur'an, menjadi hatinya Al-Qur'an. Nah, ini surah Yasin jadi hatinya Al-Qur'an, ini qalbul Qur'an, luar biasa istimewa. Sedangkan hati itu adalah pusat, ya, pusatnya. Pusat dari segala sumber Al-Quran itulah qalbul Quran. Surah Yasin salah satunya. Nah, qalbul Quran, hati Al-Quran ini banyak. Di surat Al-Fatihah ada. Di surat-surat lain juga ada. Tapi satu surat yang full dikatakan sebagai qalbul Quran adalah surah Yasin. Ini hatinya Al-Quran. Kama qala alaihi salamu, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asra marratin. Inna, sesungguhnya, likulli syai'in, setiap sesuatu itu mempunyai kolban, hati, wa qalbul Qur'ani, dan hatinya Al-Quran, Yasin adalah surat Yasin. Wa man qara'aha, siapa saja yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatatnya, qiraatal Qur'ani, membaca Al-Quran, asra marratin, sebanyak 10 kali. Weh, luar biasa. Karena ini qalbul Quran, surah Yasin, hatinya Al-Quran. Nabi Muhammad kasih penjelasan kepada kita, siapa yang membaca surah Yasin 1 kali, maka dia dianggap oleh Allah, dia dicatat oleh Allah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Luar biasa, 10 kali hatam loh. Jadi kita baca surah Yasin nih, ya, sampai selesai, sekali saja itu dianggap kita hatam Al-Quran sampai 10 kali. Luar biasa. Maka kaum muslimin dan muslimat, baca nih surah yang keren ini, surah yang luar biasa ini, ya. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Bagusnya baca nih surat ini setiap hari. Jangan nungguin malam Jumat, jangan nungguin hari Jumat. Semakin kita sering baca ini, ya kita 1 kali aja kita menghatamkan 10 kali hatam, luar biasa. Nah, kita ngatamin Al-Quran kadang-kadang nungguin bulan Ramadan. Itu pun juga nggak semua bisa hatam. Ya. Kadang-kadang setahun sekali kita hatam. Kita bacanya 2 lembar setiap hari, setahun baru hatam. Ini kita baca surah Yasin sekali, maka kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Kenapa? Karena inilah keistimewaan surah Yasin. Dia sebagai qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Insya Allah nanti kita lanjutkan
di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.